Ya ayuhan nas absus salam wa arsilul arham wa it'amut ta'am wa sallu bil laili wa nasun niyam tadkhuli jannata bis salam isma'na wa ajibna hada salaman minni bisautin alin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang kanan kurang serempak, yang kiri kurang digertak, yang di depan kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina nashkuru syukran katsiran ila Allah Ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal masjid al-mubarakah insyaallah. Secondly, salawat and salam, let's convey to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We say Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib, aku muhunna amamakunna uridu an aktubah tahtal mawdu' dahsyatnya istighfar. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua sudah memperbanyak istighfar pada bulan Ramadan? Allah bukan hanya senang dengan kata-kata istighfar, tapi pasti akan mengampuni dosa-dosa orang yang beristighfar. Selain mengampuni dosa-dosa orang yang beristighfar, malah Allah juga menganggapnya kebaikan loh. Jadi Allah bukan hanya nge-read, Allah typing, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah, Bu, ini ada ngirim gosen. Dari siapa? Dari Allah. Coba, Allah bukan hanya senang maafin hamba ya Allah, Allah langsung ngirim hadiah untuk kita. Bisa jadi sampainya hari ini, besok, lusa, atau bahkan enggak di dunia, bisa juga di akhirat. Karena kita lebih butuh di akhirat. Yang pasti Allah nge-send hadiah untuk orang yang beristighfar, kata Allah. Kayak kisah 3 pemuda yang terkurung di dalam gua kan, hadis populer tuh. Yang membuat mereka selamat apa? Ya hadiah-hadiah karena amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Istighfar itu bagi Allah kebaikan. Padahal istighfar itu kewajiban ya. Namanya orang berbuat salah, pasti wajar dong bagi kita istighfar. Tapi Allah enggak. Dia baik banget ya mau istighfar. Allah itu kayak merendah banget sama hamba-hambanya. Walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi. Jadi ada suatu kisah, yaitu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau pengen banget tuh ke Basrah. Ada apa ya di Basrah? Ada apa ya di Basrah? Padahal kan nggak punya siapa-siapa tuh di Basrah. BTW teman-teman, Imam Ahmad itu ulama besar dengan jumlah hafalan hadis yang terbanyak loh. Kalau kita kan hafal hadisnya satu ya dari dulu, tentang innamal a'malu binniyat. Kalau Imam Ahmad itu 1 juta. Jadi hafalan hadisnya 1 juta. Sampai guru beliau aja takjub gitu sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan, kalau beliau baca buku, beliau takut hafal. Jadi kalau beliau baca buku 2 halaman, 1 halamannya lagi ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar nggak kehafal. Kalau kita kan, gimana ya biar hafal? Gimana ya biar mungkin hafalannya? Jadi Imam Ahmad tuh pengen banget tuh ke Basrah. Ada apa ya di Basrah? Padahal kan nggak punya siapa-siapa tuh. Jadi setelah beberapa hari kepengen ke Basrah, jadilah Imam Ahmad ke Basrah. Namanya orang soleh, tawaduk, perginya sendirian, nggak ngebooking hotel, pesawat, perginya aja sendirian, backpackeran gitu, dari Madinah ke Basrah, backpackerin bayangin coba. Sesampainya di Madinah, nggak ada tempat tinggal tuh, jadi nginapnya di masjid. Lagi tidur, tiba-tiba diusir sama si marbotnya. Bang, ngapain tidur di sini? Saya musafir dari Madinah, Pak. Saya nggak ada tempat tinggal. Nggak boleh nih, bukan hotel nih. Udah sana-sana. Akhirnya keluarlah Imam Ahmad tersebut. Lagi tidur nih, datang lagi nih si marbotnya. Kok masih tidur di sini? Kan tadi katanya nggak boleh tidur di dalam. Makanya saya tidur di luar. Nggak gitu konsepnya. Ini kan masih masjid. Udah keluar-keluar. Bayangin tuh, ulama besar, kekasih Allah diusir. Mungkin udah takdir Allah juga. Jadi datanglah si tukang roti gitu, melihat orang didorong-dorong dan diusir. Akhirnya dipanggil lah kan. Jadi singkat cerita, Imam Ahmad tuh tidurlah gitu di rumah
orang roti tersebut. Jadi pas tahajud malam, Imam Ahmad tuh melihat si tukang roti tersebut lagi membuat roti gitu. Setiap adukan baca istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bayangin tuh satu perbuatan dibarengi dengan istighfar, sambil nyuci motor istighfar boleh, sambil nyapu istighfar boleh, sambil duduk-duduk istighfar boleh. Tapi jangan pas lagi lihat lawan jenis tutup-tutup mata sambil istighfar, enggak boleh ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, kata Allah. Jadi didatangi tuh sama Imam Ahmad. Bang, udah berapa lama kayak gini? Saya kayak gini udah hampir 10 tahun. Setiap saya ngaduk sambil istighfar itu biar ada kebaikan setiap adukannya. Siapa tahu rasanya lebih enak. Wah, 10 tahun. Boleh tahu nggak hasil dari istighfarnya apa? Alhamdulillah, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Nggak pernah nggak dikasih. Cuman satu yang belum dikasih, yaitu saya pengen banget ketemu sama Imam Ahmad. Pengen tahu aja gitu rasanya foto berdua sama orang yang hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah, ini nih gara-gara istighfar seseorang inilah yang menarik Imam Ahmad ke Basrah. Jadi pengaruhilah hidup seseorang, hati seseorang dengan beristighfar kepada pemilik hati seseorang tersebut. Tapi jangan istighfar 3 kali mintanya banyak. Didalamin aja dulu, walaupun untuk dosa sekali cukup. Tapi kalau untuk hadiah, didalamin aja dulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lihat aja deh hasilnya. Pokoknya kita kan nih banyak kebutuhan nih. Sampai kata Allah kita mau garam aja minta dulu ke Allah. Baru pergi ke warung. Astagfirullahalazim, ya Allah garam ya Allah. Apa gunanya minta ke Allah? Banyak gunanya minta ke Allah. Siapa yang bilang kalau garam itu ada di warung? Siapa yang bilang kalau kita selamat sampai di warung? Siapa yang bilang kalau garam itu kebaikan bagi kita? Siapa yang bilang kalau kita masih hidup sampai kita bisa merasakan masakan kita? Jadi mintalah segala sesuatu itu kepada sang pemilik segala sesuatu. Jadi kembali lagi ke diri kita, buatlah diri kita itu orang yang penting bagi Allah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, Allah pasti akan mengampuni. 1, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. 2, Allah akan memberikan harta yang banyak. 3, Allah akan memberikan keturunan kepada kalian. 4, Allah akan memberikan kebun atau ladang. 5, Allah akan memberikan sungai yang mengalir. Istighfar, tapi fadilahnya macam-macam, sehingga apapun masalahnya jawabannya itu sama, istighfar. Artinya yang menghalangi dosa kita yang menghalangi doa kita cuma dosa. Salah satu menghilangkan dosa yaitu istighfar. Jadi perbanyak-banyaklah istighfar, karena tidak ada ruginya kalau kita beristighfar. Karena istighfar yang kita ucapkan itu akan Allah balas dengan kebaikan. Quote Ustadz Agam said, semoga di antara miliaran doa yang mengetuk pintu langit, doa ana dan doa tuna semua termasuk salah satu yang dikabulkan. Syukran dari ana, unjur maqala wala tanjur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sesungguhnya kullu ibni Adam khata'u wa khairul khata'inat tawwabun. Sesungguhnya anak cucu Adam itu pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat kepada Tuhannya. Sekian, beristighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, dan berdoa untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.